Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Sirwahyuni dengan NIM 21110200074 dari kelas 5 SPIC dengan jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pengetahuan sistem ekonomi dari zaman dahulu sehingga zaman sekarang, sekaligus untuk memenuhi tugas akhir semester dengan mata kuliah pendekatan sejarah budaya. Langsung saja ke pembahasan. Sistem ekonomi telah mengalami perkembangan yang secara signifikan dari zaman dahulu hingga saat ini. Namun, karena keterbatasan ruang dalam format obrolan ini, saya akan memberikan gambaran yang singkat. Yang pertama, zaman pra-industri, yaitu sebelum abad ke-18. Pada zaman ini, mayoritas masyarakat hidup dalam ekonomi secara agraris, sehingga berfokus pada pertanian. Sistem ekonomi bersifat feodal di banyak wilayah, di mana tanah menjadi faktor yang paling utama untuk menentukan status sosial dan ekonomi seseorang untuk dalam melakukan pertanian. Maka dari itu, pemilik tanah atau bangsawan juga mengumpulkan pajak dari para petani. Yang kedua, revolusi industri dari abad ke-18 hingga pertengahan abad ke-19. Dengan munculnya mesin uap dan teknologi secara manufaktur, dari itu masyarakat beralih dari pertanian ke sektor industri, yaitu dari sistem kapitalisme mulai berkembang, di mana kapital dan industri menjadi fokus yang paling utama terhadap pemisahan antara pemilik modal atau sering disebut dengan kapitalis dan juga pekerja. Mulai terjadi menciptakan kelas pekerja yang lebih besar, sehingga masyarakat yang bertani mendapatkan untung yang lebih besar dan juga dapat meringankan beban terhadap masyarakat yang bertani. Yang ketiga, abad ke-20. Dalam periode ini terjadilah perkembangan secara besar seperti Perang Dunia I, Depresi Besar, dan juga Perang Dunia II. Pasca Perang Dunia II, muncullah sistem ekonomi campuran di berbagai banyak negara yang menggabungkan elemen kapitalisme dan juga sosialisme. Pemerintah mengambil peran aktif dalam mengatur ekonomi untuk mencapai keseimbangan dan juga pertumbuhan ekonomi, yaitu secara stabil. Yang keempat, era globalisasi dari akhir abad ke-20 hingga zaman sekarang. Globalisasi ini membawa begitu banyak perubahan yang secara drastis dalam sistem ekonomi. Pasar bebas dan juga teknologi informasi memungkinkan aliran barang, jasa, dan juga informasi secara cepat di seluruh dunia. Perusahaan multinasional mendominasi perekonomian global, sementara beberapa negara ini menganut sistem kapitalisme, yang lain memilih modal sosial atau juga campuran. Yang kelima, krisis finansial global dari 2008. Krisis keuangan global ini, yaitu pada tahun 2008, yang dapat memunculkan kritik terhadap sistem kapitalisme. Regulasi keuangan diintensifkan dan juga beberapa negara mengalami perubahan signifikan dalam pendekatan mereka terhadap ekonomi. Pertumbuhan ekonomi global perlahan pulih, tetapi dampak krisis tersebut masih terasa dalam kebijakan ekonomi pada saat sekarang ini. Yang keenam, teknologi dan revolusi industri. Pada saat sekarang ini, kita dapat menyaksikan beberapa transisi menuju ekonomi yang berbasis teknologi tinggi. Revolusi industri ini mencangkup perkembangan dalam kecerdasan buatan,
otomatisasi, dan juga kognitivitas yang telah mengubah cara produksi dan juga pelayanan untuk dilakukan. Inovasi digital juga memainkan peran penting dalam menggiring ekonomi ke era baru. Nah, baiklah, meskipun secara ringkas gambaran ini mencakup evolusi sistem ekonomi dari masa ke masa, tentu saja setiap periode memiliki nuansa yang kompleksitas unik, juga memerlukan analisis yang lebih mendalam. Baiklah, sampai di sini dulu penjelasan tentang sistem ekonomi dari zaman dahulu sehingga sekarang. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran dari teman-teman, silahkan ditulis di bawah kolom komentar. Baiklah, saya izin. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.